Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya di saat banyak orang di luar sana yang tidak mampu dan tidak mau untuk sholat subuh berjamaah. Di saat orang di luar sana yang ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak mampu, ada yang mau dengan kemauan yang sangat untuk sholat subuh berjamaah tetapi tidak mampu karena kesehatan maupun yang lainnya. Ada yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah tetapi tidak ada kemauan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka salah satu di antara hamparan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah kita diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga kita semuanya dihindarkan dari sifat nifak, sifat kemunafikan, sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam salah satu hadisnya, laisa sholatun asqala 'alal munafikina min sholatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Nek sholat maghrib insya Allah lebih penuh masjidnya, tapi kalau sholat subuh kelihatannya, tapi di masjid insya Allah sudah penuh ini Pak. Ada anak-anaknya, ada anak mudanya, insya Allah berkah untuk masjid ini. Kalau sholat maghrib masjid manapun penuh, tapi sholat subuh biasanya masjidnya banyak kemajuan softnya, yang maju softnya ya, bukan maju jamaahnya. Tapi kalau sholat subuh dan sholat isya biasanya lebih berkurang. Maka seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, yaitu pahala sholat subuh dan sholat isya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Ya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Maka ada salah satu kisah, salah seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai syekh, wahai guru, ya kenapa udara di waktu subuh itu sangat segar sekali? Udara di waktu subuh itu sangat segar sekali. Kemudian kata beliau, kenapa udara di waktu subuh sangat segar sekali? Karena di waktu subuh itu terhindar dari nafas orang-orang munafik. Salah satu konotasinya seperti itu Pak. Dan memang waktu subuh sendiri memang sudah segar, tetapi dikonotasikan lagi tambah segar karena terhindar dari nafas orang-orang munafik. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat kemunafikan, karena naudzubillah orang-orang munafik kemudian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit
darukil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar, ya, neraka yang paling dasar. Naudzubillahi min dzalik. Semoga dengan sholat subuh yang kita lakukan ini juga kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna di yaumul kiamah nanti. Karena waktu subuh kita ingat, kita ketahui bersama semakin maju ini Pak. Jam 4 kurang sudah azan. Ya, kalau nggak salah jam 3 lebih 53 atau 54 menit ya Pak. Itu sudah sholat subuh. Wah, padahal keadaannya dingin seperti ini ya. Tapi insya Allah dengan kita memaksa diri untuk melaksanakan sholat subuh, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Basyiril masyaina fi dzulami ilal masjidi bin nuritam fi yaumil qiyamah. Bin nuritam yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di waktu subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan apa? Dengan ia mendapatkan cahaya yang sempurna, karena ia telah berjalan pada kegelapan. Waktu subuh itu kan masih gelap, nanti waktu syuruk sudah terang. Ya, maka isya pun juga demikian. Ya, kita sholat isya dan sholat subuh itu berjalan dalam kegelapan, tapi insya Allah nggak gelap-gelap banget karena ada lampu, ya, karena ada lampu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya tentang amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menginginkan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian kehidupan kita adalah agar setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua telah kita hafalkan bersama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini menarik Bapak Ibu, menarik kalau kita gali lebih dalam. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Seharusnya hidup dulu baru mati. Ini mati dulu baru hidup. Artinya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah setelah kematian. Maka di sini Allah mengatakan al-mauta terlebih dahulu baru al-hayata. Logikanya manusia hidup dulu baru mati, tetapi ayatnya Allah mati dulu baru hidup. Nah, ini kadang-kadang logika manusia itu tidak selalunya seiring dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah. Tetapi ayat Allah itu harus kita dudukkan di atas logika kita sebagai seorang manusia. Logikanya manusia, kalau bersedekah mengeluarkan harta, hartanya akan berkurang, habis. Tapi Allah tidak mengatakan demikian. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu hadis Rasulullah. Yang orang yang beriman pasti akan percaya itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman tidak akan percaya itu, hanya akan percaya pada logika. Logikanya manusia, pokoknya uang keluar untuk sedekah ya berkurang. Padahal menurut hadis, menurut ayat tidak akan pernah berkurang. Ya, tapi ini harus dengan keimanan. Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kehidupan di dunia ini untuk menguji kita, siapa di antara kita yang, nah ini menarik Pak, ahsanu amala. Ahsanu amala itu artinya
amalan yang paling baik. Di sini Allah tidak mengatakan siapa di antara kita yang paling banyak amalannya. Kalau paling banyak itu bahasa Arabnya aksaru amala. Bukan, tetapi Allah mengatakan ahsanu amala. Ya, ahsanu itu artinya yang paling baik. Maka ada ihsan itu baik, hasan itu baik. Ya, salah satu pemateri di Masjid Al-Muhajir ini kalau saya baca ada Ustadz Hasan Alim, ada Ustadz Ihsan Saifuddin. Nah, itu Hasan sama Ihsan itu baik semuanya itu. Baik secara perangainya, baik ilmunya, tinggi ilmunya, masya Allah. Jadi itu ahsan itu artinya baik. Ya, tapi kalau banyak itu artinya aksar. Nah, Allah juga tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum akbaru amala. Kalau akbar artinya apa Bapak Ibu? Besar. Siapa di antara kita yang paling besar amalannya? Tidak. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Siapa yang paling baik amalannya? Dikatakan dalam tafsir akhlasuhu wa aswabuhu. Arti dari ahsanu amala itu adalah akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas, wa aswabuhu, amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kalau kita mengerjakan perbuatan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh tuntunan Rasulullah 2 rakaat, dikerjakan karena pengen buahnya amalannya dikerjakan 4 rakaat, ya ditolak sama Allah, tidak diterima amalannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghendaki agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada spesifikasi khusus ketika Allah menyebutkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang sudah sering kita dengarkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dilakukan secara dawam. Dawam niku secara kontinu, secara istiqomah. Bahasa Jawa ini pun secara ajek, ya, secara ajek. Jadi bahasa Jawanya ajek, bahasa Arabnya istiqomah, bahasa Inggrisnya continue, ya, bahasa Indonesianya rutin, secara rutin. Ini rutinitas, amalan yang dilakukan secara rutin. Wa ingkolla, meskipun itu sedikit. Ya, ternyata amalan yang kita lakukan itu meskipun kecil sedikit, tetapi ketika dilakukan secara kontinu itu ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terbiasa infak di Masjid Al-Muhajirin ketika subuh, infaknya Rp5.000, Rp10.000 misalkan, tetapi istiqomah terus sampai akhir hayat kita, maka bisa jadi itu amalan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Kenapa? Karena dilakukan secara istiqomah. Ada seseorang yang dianggap tidak ahli ibadah, pakaiannya biasa, compang-camping, tidak pernah pakai baju muslim, ya, apalagi peci dan sebagainya. Tidak terlihat dia seorang yang ahli ibadah banget. Tetapi suatu hari ketika beliau ini kisah nyata ya Bapak Ibu, ketika beliau ini sholat di Masjidil Haram dalam melaksanakan ibadah umroh, saya lupa umroh atau haji, intinya melaksanakan ibadah di Baitullah. Kemudian ketika beliau melaksanakan sholat dan rukuknya tidak balik ke
tidak balik lagi, artinya dia meninggal dunia. Orang-orang bertanya tentang amalan apa yang biasa beliau lakukan. Ternyata beliau terbiasa dalam setiap harinya itu memberi makan tetangganya yang memiliki status sebagai seorang janda. Jadi terbiasa terus melakukan bersedekah, memberi makan kepada tetangganya. Ternyata itu bisa menyebabkan dia untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kadang kita melihatnya dia bukan ahli ibadah, dia enggak rajin ini enggak, tapi ternyata ada amalan khusus yang membuat dia ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo masing-masing kita insya Allah semoga sudah memiliki amalan-amalan andalan yang kita istiqomahkan sampai kita meninggal dengan husnul khotimah. Jadi amalan yang istiqomah itu ternyata sebab kita meninggal husnul khotimah. Amalan yang dilakukan istiqomah menjadi salah satu sebab kita meninggal husnul khotimah. Jadi kalau kita menginginkan husnul khotimah, maka salah satu caranya adalah melakukan amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menika saya bacakan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tadrudu anhu ju'an walan amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an i'tikafa fi hadal masjid, yakni Masjidil Madinah syahrun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama menurut hadis ini adalah anfa'uhum linnas, yang manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya, ya. Jadi amalan yang pertama adalah amalan yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis yang sering kita dengar bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kemanfaatan kita, baik tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain merasakan dan merasa manfaat atas diri kita semuanya. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang lain, selama itu berupa kemanfaatan bagi orang lain, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain butuh untuk diantarkan ke rumah sakit, kemudian kita punya mobil, kita mengantarkan ke rumah sakit. Ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepele, tapi ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun amalan yang memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa habbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah sururun, kebahagiaan. Tudkhiluhu, yang dimasukkan ala muslim,
pada hati seorang muslim. Kebahagiaan yang dimasukkan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya kalau kita sedang puasa sunnah misalkan, kita puasa sunnah Senin Kamis sudah biasa, kita sudah biasa puasa sunnah Senin Kamis. Suatu hari ketika kita sedang puasa di hari Senin, kita berkunjung ke keluarga kita yang ada di luar kota, posisi sudah puasa, ya. Kemudian di siang hari, di saat waktu makan, karena kita sudah sampai di rumah keluarga kita itu, kemudian keluarga kita itu menyuguhkan makanan-makanan untuk kita semuanya sebagai seorang tamu, ya, karena dari luar kota kita datangnya pun disiapkan makanan-makanan yang istimewa, ada tengkleng, ada sate, ada makanan-makanan yang istimewa. Makanan istimewa tengkleng sate ya Pak, ada yang lebih istimewa lagi enggak? Istimewa-istimewa yang lainnya pokoknya. Padahal kondisi kita sedang puasa, ya. Kalau kita dalam kondisi seperti itu Pak, pertanyaan saya, ya, jenengan memilih untuk membatalkan puasa atau melanjutkan puasa? Kenapa Bu? Batal, ya, membatalkan puasa. Tapi ada Bu, ketika ditanya pilih nopo Pak, ya pilih dibungkus mawon, lanjut posone, kemudian nanti dimakan saat buka gitu. Lah, ini kita kalau diminta sama Sohibul Bait untuk menikmati suguhannya, maka sebaiknya kita membatalkan puasa. Bukan karena enak-enak masakannya atau menunya, tapi karena kita ingin orang atau Sohibul Bait, apalagi keluarga kita itu bahagia karena kita menikmati suguhan yang telah disiapkan. Insya Allah kita juga tetap mendapatkan keutamaan dari sunnah Rasulullah SAW meskipun kita tidak melanjutkan puasa. Tetapi kalau keluarga kita sudah memaklumi, ya sudah Pak, enggak apa-apa, jenengan lanjut aja puasanya, nanti saya bungkuskan aja. Berarti jenengan lebih baik lanjut puasa. Tapi kalau Sohibul Baitnya itu enggak suka, gelo banget gitu ya Pak, gelo banget, kecewa banget, sudah dimasakkan, sudah dibelikan, sudah direwangi keluar untuk membelikan menu, tapi ternyata kita tetap puasa, kok Sohibul Baitnya gelo banget, maka kita bisa untuk membatalkan puasa. Ini amalan yang membahagiakan seorang muslim. Tudkhiluhu ala muslim, sururun tudkhiluhu ala muslim. Ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan kebahagiaan, tidak merupakan amalan yang dicintai oleh Allah ketika memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim dalam rangka kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kowe seneng, kowe tak kayak ini tapi ternyata ini merupakan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin orang biar seneng, kemudian ada ada pesta ngapunten campur sari dangdutan untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini bukan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Meskipun amalannya itu menyenangkan orang lain, menghibur orang lain. Gitu Bu. Ya, ini kalau misalkan ada konser, ada dangdutan dan lain sebagainya, ini kan menghibur orang lain, bagi yang terhibur saja, bagi yang terhibur. Nah, tetapi ini bukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang termasuk contoh lagi kalau kita menginginkan atau memberikan kebahagiaan bagi seorang muslim, misalkan jenengan gadah seorang putri yang solihah, cantik, masya Allah, nasabnya baik, diberikan kepada imamnya Masjid Al Muhajirin, ini termasuk amalan yang
memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Amin, Allahumma amin. Oh, tak jojo ingin terus Pak. Nek saya nggak gini saya nggak marem Pak. Ya insya Allah. Ya biar kalau sering dibully itu biasanya cepat insya Allah ya. Gitu ya Ustadz Mazida ya. Insya Allah tidak membuat Ustadz Mazida sakit hati, tapi malah tersemangati. Ya, ini memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-takshifu annu kurbatan. Termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat kesusahan dari orang lain. Mengangkat kesulitan dari orang lain maknanya adalah memudahkan urusan orang lain. Ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka ia akan dimudahkan urusannya di dunia bahkan di akhirat. Jadi kita memudahkan urusan sesama kita di dunia, tetapi kita dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ya, padahal kita memudahkannya hanya di dunia. Maka ini satu keistimewaan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu untuk selalu mengistiqomahkan untuk memudahkan urusan orang lain. Kalau di kampung-kampung itu ada kebiasaan, ada budaya ketika ada orang yang memiliki hajatan, entah itu walimatul akikoh atau walimatul khitan atau walimatul urs ya, walimah itu biasanya ada rewangan Pak di di kampung-kampung itu ya. Kemudian kalau kita melihat masing-masing dari orang yang mengikuti rewangan ini biasanya niatnya berbeda-beda ya, niatnya berbeda-beda, dan niat itu pasti akan menentukan sikap dan perbuatannya ketika melakukan amalan itu. Ada orang yang niatnya hanya ingin, mohon maaf, wah pokoknya aku rewang, aku wedok panganan, itu oleh-olehe ngoten, itu oleh-olehe ngoten nggih. Itu biasanya ketika di situ itu sedikit membantunya, tetapi malah banyak gibahnya, banyak ngomong ngerasani ini niku akeh. Niku sing dirasani niku malah sing duwe gawe. Ya, sing dirasani malah sing duwe gawe. Ini kebiasaan kampung-kampung Pak. Kalau di sini insyaallah enggak lah. Kebiasaan di kampung-kampung seperti itu. Oh, enggak sama Pak. Enggak beda. Jadi kebiasaannya seperti itu. Rewang, tapi niatnya itu bukan memudahkan urusan saudaranya, tetapi ada niat-niat yang lainnya. Sehingga sikapnya ketika di tempat itu pasti akan sesuai dengan niatnya. Tetapi kalau niatnya itu memudahkan urusan saudaranya, dia sedikit bicara banyak kerjanya, banyak membantunya ya. Tidak kemudian ada majelis rasan-rasan di rewangan itu ya, majelisnya nak rasan-rasan ya, karena biasa ini Bu, rewangan malah dimanfaatkan untuk saling membicarakan kesalahan orang lain, saling membicarakan aib orang lain, bahkan yang dibicarakan terus itu malah sing duwe gawe. Iku mau tuku gula kakean, iku mau tuku iki kurang piye to sing digawe iki. Iku biasanya kan seperti itu, Pak. Maka sebetulnya enak itu wis catering, wis selesai, malah tidak ada tidak ada gibah di antara kita gitu, Pak. Tapi kalau niatnya baik semuanya, justru itu bisa menjadi ajang untuk saling memudahkan urusan yang lainnya. Di situ ada gotong royong, di situ ada kerjasama, di situ ada guyub rukun. Amalannya jadi luar biasa, istimewa semuanya. Tapi kalau disalahgunakan, malah jadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi
ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk urusan kita memudahkan saudara kita, termasuk urusan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, au taqdi an nudainan. Nah, ini agak sulit ini, Pak. Ini saya hanya membacakan, ya, hanya membacakan dan menyampaikan, tetapi mengamalkannya ini agak sulit. Ya, agak sulit, ya. Apa itu yang keempat? Yang keempat ini adalah membayarkan utang saudaranya. Ya. Sedereke gadah utang, kemudian kita yang membantu untuk melunasi. Wah, ini angel mboten, Pak? Angel, utange dhewe mawon urung lunas, meneh nglunasi utange wong liya. Nggih. Ini perkara yang karena sulit, Pak, karena tidak mudah, maka ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tadi malam pulang ke Klaten, ya, tadi jam 2:30 balik ke sini. Itu di rumah mendapatkan cerita, Pak, di kampung itu, ya Allah, memang kalau hidup di desa kampung itu memang banyak PR-nya kadang-kadang. Ya, ada tetangga itu, ya, masih jauh rumahnya. Itu saya ceritakan oleh ibu bahwa tetangga ini kok sukanya itu ngutang kemana-mana, padahal dia itu setiap hari itu hidupnya itu seolah-olah mewah sekali, Pak, mewah sekali. Jadi dandannya itu macak sekali, kemudian hidupnya itu ya kalau ulang tahun itu dirayakan banget. Ternyata di balik itu dia ini sama tetangganya ini suka utang mana-mana. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik, Pak, kebiasaan yang tidak baik, ya. Kemudian anaknya di sekolah juga nunggaknya banyak, jutaan, sampai 6 juta, 10 juta, ya. Tetapi ketika anaknya ulang tahun, ya, dia memaksa diri harus merayakan dan membagikan makanan ke seluruh tetangganya. Nah, ini kan amalan yang tidak pekerjaan yang tidak harus dilakukan tetapi dilakukan, yang tidak penting dilakukan tapi yang penting malah diabaikan. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik perihal utang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu amalan, Pak. Salah satu amalan, sebetulnya ini bukan dikhususkan dalam hal utang, tetapi ini asbabul wurudnya adalah ketika ada seseorang sahabat yang memiliki hutang, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW bagaimana cara melunasinya. Dan salah satu tips dari Rasulullah untuk selalu mengamalkan salah satu doa ini. Maka doa ini juga sahih dari Rasulullah SAW, pernah menyampaikan ini kepada para sahabat yang sedang terlilit hutang. Doa ini pun, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang terlilit hutang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya jika ada yang memiliki hutang, Allah mudahkan untuk lunas hutangnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kelima, autat rudu anhu ju'an. Termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan rasa lapar saudaranya. Artinya apa? Memberi makan saudara termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan saudaranya lapar termasuk mendustakan agama. Apa ayatnya, Bapak Ibu? Kita sudah hafal ini. Quran surat
ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah dia salah satunya adalah menghardik anak yatim dan tidak atau mengabaikan orang miskin dengan tidak memberi makan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Loh Pak, to'am makanan ini termasuk salah satu kosakata yang masuk dalam Al-Quran. Berarti makanan itu penting nama buatan? Penting. Perkara makan itu penting. Ya, perkara makanan itu penting. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Ala ta'amil miskin. Ada lagi dalam ayat yang lainnya. Wa yut'imuna ta'ama ala miskihi. Betul ya Ustaz ya? Surat Al-Insan ya. Dia yang memberi makan kepada orang-orang miskin dan tidak berharap ucapan terima kasih ya. Tidak berharap ucapan terima kasih dari orang yang diberi makan ya. Jadi perkara makanan ini ada dalam Al-Quran. Berarti memberi makan, saling berbagi makanan ini termasuk perkara yang penting. Hari ini sudah sangat banyak sekali, alhamdulillah sudah menjamur, sudah membumi dan membudaya di masjid-masjid manapun. Ada subuh berkah, ada Jumat berkah, saling berbagi makanan, apalagi saat Ramadan. Ini termasuk amalan yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian beberapa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama saya ulangi adalah amalan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah amalan yang memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, membuat orang lain bahagia. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan urusan orang lain. Kemudian yang keempat adalah membayarkan hutang orang lain. Kemudian yang kelima adalah memberi makan orang yang sedang lapar. Kalau kita menyimpulkan dari 5 perkara ini, dari satu hadis Nabi saja ini yang paling tidak mudah untuk diamalkan yang mana Pak? Membayar hutang orang lain ya, karena utangnya awake dhewe dereng lunas, ngoten nggih. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan singkat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga manfaat dan semoga maslahat untuk kita sekalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.